anime lovers, kembali lagi di channel Bagas Anime. Pada video kali ini, gue akan bahas tentang anime romance terbaik pada yang kalian harus tonton. Nah, video kali ini baru saja part 1, jadi pasti ada part kelanjutannya, jadi kalian tunggu aja. Tanpa basa-basi, kita langsung ke list yang pertama, guys. Shigatsu wa Kimi no Iso. Anime ini bergenre drama, romance, musik, dan school yang rilis pada tahun 2014. Anime ini menceritakan tentang seorang pianis berbakat yang bernama Arima Kose. Kose sangat berbakat dan sering memenangkan berbagai macam lomba. Pada umur 11 tahun, Kose memutuskan untuk tidak lagi bermain piano. Kose merasa tidak lagi mempunyai tujuan karena Kose bermain piano supaya ibunya sempat sembuh, tetapi ibunya malah meninggal. Sebelum ibunya meninggal, Kose mengatakan pada ibunya bahwa orang seperti ibunya lebih baik untuk mati saja. Maka dari itu, Kose merasa bersalah dan memilih untuk meninggalkan bermain piano. Itu bisa terjadi karena ibunya Kose melatih Kose sangat keras, hingga ia merasa tertekan dan tidak sengaja mengatakan hal tersebut. Selama 2 tahun tidak bermain piano, Kose bertemu dengan seorang gadis yang bermain pianika di taman. Permainannya sangat menarik dan bebas hingga membuat Kose terpana. Gadis itu bernama Kaori, seorang piolis. Kaori mengajak Kose untuk mengikuti lomba dengannya. Untuk pertama kalinya, Kose mendengarkan musik dari Kaori dan juga melihat cara Kaori bermain biola. Tonikaku Kawaii. Anime ini bergenre komedi, romance, dan shonen yang rilis pada tahun 2020. Anime ini bercerita tentang Usaki Nasa yang bertekad untuk menjadi orang hebat karena dia selalu diejek oleh teman-temannya. Nasa ingin menjadi peringkat pertama dalam ujian nasional, bertujuan untuk ke sekolah menengah ternama. Pada suatu hari di malam bersalju, Nasa melihat seorang perempuan yang sangat cantik di seberang jalan. Nasa mencoba mendekatinya, tapi malah tertabrak oleh truk yang sedang melaju. Nyawa Nasa terselamatkan oleh gadis tersebut. Nasa melihat gadis tersebut berjalan pergi di bawah sinar bulan, menolak untuk membiarkan pertemuan bulan itu berakhir. Nasa memaksakan tubuhnya yang lumpuh untuk mengejarnya dan mengajak kencan. Gadis tersebut kaget dengan kebodohan dan tekad Nasa. Gadis tersebut menerima pengakuan dari Nasa dengan satu syarat. Mereka harus bisa bersama jika dia mau menikahi gadis tersebut. Tahun-tahun berlalu, mereka tidak pernah bertemu. Pada suatu malam, gadis tersebut datang ke rumah Nasa untuk menagih janji tersebut. Sumpah ini karakter hoki banget. Gue juga pengen gitu kan punya istri kayak si Nasa gitu, kayak Tsukasa gitu. Tiba-tiba datang gitu kan, bisa masak, bisa ngapa-ngapain lah. Kaguya sama Love is War, bisa dibilang dengan suka tapi gengsi. Ya, anime ini genre komedi, romance, psikologi, dan school yang rilis pada tahun 2019. Anime ini menceritakan tentang sekolah elit yang berada di Jepang. Sekolah tersebut memiliki ketua OSIS yang bernama Miyuki Shisoragane, seorang murid jenius dengan peringkat akademik tertinggi, dan wakil ketua OSIS yang bernama Kaguya yang merupakan keluarga kaya di Jepang. Mereka terlihat seperti sepasang kekasih yang serasi. Banyak gosip dan bertebaran kalau mereka itu berdua itu pacaran, walaupun sebenarnya tidak.
Mereka berdua sebenarnya memiliki perasaan satu sama lain. Tapi mereka berdua memiliki harga diri yang tinggi dan gengsi yang tinggi untuk mengungkapkannya duluan. Dalam pemikiran mereka, cinta adalah perang. Maka siapa yang menyatakan cinta duluan, maka dia yang kalah. Sampai satu semester berlalu, tidak terjadi apapun. Akhirnya, mereka menyusun rencana supaya memancing salah satu dari mereka mengungkapkan rasa sukanya. Kimi no Na wa, anime bergenre drama, romance, supernatural, dan school yang rilis pada tahun 2016. Anime ini bercerita tentang seorang siswa SMA yang bernama Mitsuha. Ia tinggal di sebuah desa yang bernama Itomori. Sementara itu, Taki merupakan seorang siswa SMA di kota Tokyo. Pada suatu hari, Taki dan Mitsuha secara misterius bertukar kehidupan satu sama lain. Awalnya mereka mengira itu cuma mimpi, tapi orang-orang di sekitar mereka merasa ada dengan mereka. Akhirnya mereka menyadari satu sama lain. Taki dan Mitsuha pun sepakat untuk mencatat kegiatan keseharian mereka dan menyampaikan hal apa saja yang tidak boleh dilakukan satu sama lain. Selama bertukaran tebu, mereka merasa saling terikat satu sama lain. Bahkan tanpa sadar, Mitsuha telah jatuh cinta terhadap sama Taki. Mitsuha dengan penuh keyakinan menyusul Taki dengan menggunakan kereta dari Itomori ke Tokyo. Tetapi apa yang Mitsuha dapatkan di sana membuat sakit hati. Tidak mengenali Mitsuha satu sama sekali. Akhirnya Mitsuha memberikan ikat rambut yang berwarna merah miliknya kepada Taki yang kemudian dipakai menjadi gelang oleh Taki. Sakuraiso no Pet Nakanojo. Anime ini bergenre komedi, drama, romance, dan slice of life yang rilis pada tahun 2012. Anime ini berceritakan tentang seorang siswa kelas 2 yang bernama Sorata yang tinggal di asrama Sakuraiso karena melanggar aturan di asrama reguler. Karena Sorata memelihara kucing. Saat di Sakuraiso, Sorata bertemu dengan beberapa penghuni Sakura, yaitu Misaki Senpai yang terkenal ceria, Mikata Senpai yang terkenal playboy, Chishiro Sensei yang terkenal vulgar dan suka mabuk, dan yang terakhir Akasaka Ryunosuke yang suka menyendiri. Walaupun begitu, mereka adalah murid dan guru yang jenius. Tetapi Chishiro Sensei memberitahu Sorata bahwa ada siswi baru yang akan tinggal di Sakuraiso, yaitu bernama Shina Mashiro. Mashiro merupakan murid pindahan dari Inggris. Karena Mashiro adalah orang yang polos dan bahkan tidak bisa memakai pakaiannya sendiri, akhirnya Sorata terpaksa merawat Mashiro selama Mashiro tinggal di Sakuraiso. Gutobun no Hanayome. Anime ini bergenre komedi, romance, harem, dan school yang rilis pada tahun 2019. Anime ini bercerita tentang seorang siswa kelas 2 yang bernama Uesugi Futaro yang hidup sederhana karena keluarganya terlilit hutang. Pada suatu hari pas di kantin, Futaro bertemu dengan seorang gadis murid pindahan yang bernama Nakano Itsuki dan meminta Futaro untuk mengajarinya belajar. Tetapi Futaro tidak mau dan malah mengatakan Itsuki itu gendut. Tiba-tiba Raiha, adiknya Futaro, memberitahu Futaro bahwa ada orang kaya yang mencari guru les buat anak dengan bayaran yang sangat tinggi.
Raiha mengatakan bahwa keluarga tersebut bernama Nakano. Akhirnya Futaro mencoba berbaikan dengan Itsuki sampai mengajarnya ke apartemennya. Pas di apartemen, Itsuki kaget karena Futaro adalah guru les dari Itsuki dan 4 saudara yang lain, yaitu Ichika, Nino, Miku, Yotsuba. Apakah Futaro bisa mengajari mereka yang susah untuk diajak belajar? Itulah anime romance yang terbaik menurut gua, yang ini tentu saja baru part 1 ya. Pasti ada part-part berikutnya, kalian stay aja di channel ini. Kalau kalian punya saran buat video tentang apa yang harus gua buat di video selanjutnya, kalian bisa ketik di kolom komentar, dan sampai jumpa di video selanjutnya.